Tahukah kalian kita sedang berada di revolusi industri 4.0, di mana di era digital ini internet dipakai untuk menyebarkan segala berita dan juga informasi dengan cepat. Dalam era baru munculnya revolusi industri 4.0, pemilu sebagai perhelatan demokrasi tentunya tidak terlepas dari pengaruh teknologi digital. Berkembangnya internet menjadi berkat bagi demokratisasi di banyak negara. Nah, di Indonesia sendiri, media sosial itu berperan penting dalam kampanye Pilpres 2019 kemarin yang dimenangkan oleh Pak Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Melalui jejaring internet yang menyebar luas dan menjangkau setiap lapisan masyarakat, demokrasi yang mengusung panji partisipasi demos dalam heterogenitas menjadi hidup. Namun, seringkali kita melihat seiring berkembangnya teknologi dengan mengakses segala sesuatu dengan cepat menggunakan internet, tidak sedikit masyarakat baik di dunia khususnya di Indonesia mendapatkan berita yang simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Penyebaran berita atau informasi hoaks menjadi isu yang berbahaya dalam hidup berbangsa dan juga bermasyarakat. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan hingga ujaran kebencian menjadi materi berbahaya dalam penyebaran berita hoaks, terutama memasuki tahun politik menjelang pemilu 2019. Apalah arti berita palsu bila tidak ada yang memperhatikan? Seburuk apapun berita hoaks, kalau tidak ada peminatnya, maka akan mati dengan sendirinya. Dan sebaliknya, seremeh apapun hoaks, apabila terus dibagikan lalu dipublikasikan, akan tampak sebagai kebenaran. Oleh karena itu, kita membutuhkan pencerdasan demokrasi digital. Apa sih demokrasi digital? Demokrasi digital merupakan keharusan di era digital. Jika tidak, politik hanya akan menjadi mainan usang yang tidak lagi dihiraukan generasi milenial yang sedang berkembang pada saat ini. Menurut data wearesocial.com, tahun 2016 dari 259 juta populasi di Indonesia, 88 juta warga adalah pengguna internet aktif, dan dari 88 juta tersebut, sebanyak 79 juta adalah pengguna aktif media sosial. Era krisis kebenaran dan hoaks yang menjadi petaka bagi demokrasi digital mestinya tidak menjadi halangan berarti bagi materialisasi ide digitalisasi ini. Oleh karena itu, demokrasi digital memerlukan pencerdasan. Dalam hal ini, pencerdasan demokrasi adalah identik dengan pencerdasan subjek politik demokrasi. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi hal ini? Yang pertama, hoaks menjadi viral bukan hanya karena pesonanya, melainkan juga karena para penikmatnya yang tidak rasional. Penikmat hoaks seringkali adalah masyarakat yang tidak memiliki budaya literasi. Maka, pencerdasan demokrasi digital dapat dilakukan dengan menumbuhkan budaya literasi di kalangan masyarakat. Budaya literasi mengajarkan kebiasaan membaca yang membantu masyarakat mencerna berita-berita secara kritis dan juga rasional. Yang kedua, tugas pemerintah mengawasi peredaran hoaks dapat dilakukan dengan memperketat basis hukum. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia yang cerdas, kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita juga bisa mengatasi segala pemberitaan hoaks yang terjadi. Dan kita harus bisa memanfaatkan internet pada era digital ini dengan bijak ya.